Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Bapa di surga akan mencukupkan dan memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Tetap bersyukur, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Baik, kita serahkan semuanya pada Tuhan di hari yang cerah ini. Kita saat teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri. Sertai kami Tuhan. Amin. Saudara, kita buka pintu hati kita, menerima sabda kemuliaan Tuhan sebagai kekuatan kita hari ini. Tapi kita akan dihantar sebuah pujian, di mana kita diingatkan selalu berserah diri kepada Tuhan. Tuhanlah penyelamat kita. Tuhanlah perlindungan kita. Dan katakanlah, Hodo ale Tuhan, hodo hapur syaki, dan mabiarau mengelukahon suluki. Semoga berkenan untuk kita bersama-sama.
Debatado madongani hita. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, kita menyatu dengan firman Tuhan hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 7 Januari 2026. Dalam kitab Imamat 1 ayat 1 sampai 2, demikian dituliskan di sana. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Dungi di Jehovah masih Musa, jala roha tani Jehovah tibanda si anudung-udung parluhutan ni songonon. Babua matuhala Israel, jala dok matu nasida, tung sura adong sada jol masyak kamu, nanaing mamilehon, sada pilihan tu Jehovah. Iko siya pinahat do siya lubu, manang siyan biru-biru, pilihan muna pilihan munay. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagaimana kabarnya saat ini? Saudara sehat? Harapan dan doa kami, saudaraku sehat, dimanapun berada saat ini. Tetaplah semangat bersyukur kehadirat Tuhan dalam keadaan apapun. Jalanilah hari-harimu, jalanilah tahun baru 2026 ini dengan penyertaan Tuhan dan kesetiaanmu, dengan pengharapan yang baru. Percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kemanapun saudara pergi, dan apapun yang saudara lakukan, serahkan semuanya kepada Dia. Kami ucapkan happy birthday. Selamat ulang tahun bagimu saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. God bless you now everlasting. Saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan happy wedding anniversary in Christ Jesus. Be happy in the Lord. Malas roham atau tokam di bagasa Tuhan ini. Saudaraku yang hari masih banyak pergumulan, sakit penyakit belum kunjung sembuh, cobaan dan pergumulan lain. Jangan saudara cemas, jangan menjauh dari Tuhan, jangan menyesal. Jangan putus asa, tapi tetap semangat. Percayalah, Tuhan akan datang melawatmu. Yesus akan menjamahmu, memulihkanmu, dan engkau akan sembuh di dalam Dia. Amin. Saudara-saudara kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata orang bijak, berkompetisilah dalam hal yang baik. Berkompetisilah dalam arti positif. Mari kita berlomba di dunia ini. Berlomba menciptakan yang terbaik bagi sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Kebaikan yang kita perbuat bukan semata-mata untuk kita, tapi untuk orang lain akan menikmati apa yang kita tabur. Tentu juga kebaikan itu modal berharga bagi kita, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tapi kita harus menyatu dengan sesama dalam keadaan apapun. Tuhan mengajarkan kepada umatnya Israel bagaimana mereka hidup di dalam kebaikan. Hidup di dalam mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Moronek pilih honomu tu debata pilih masyan nasa roham. Siyan nasa gugum, siyan yas ni roham. Unak siyan napaksaan. Perkataan itu muncul melalui Musa. Dalam renungan kali ini, jika kita mau mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, hendaklah disertai dengan ketulusan hati. Itu pun harus bagian kita, bukan mengambil dari orang lain. Ternak, lembu, ayam, kambing, atau apa yang kita miliki, itulah yang harus kita persembahkan. Namun semua itu akan mengingatkan kita bahwa kita harus mempermuliakan Tuhan dari apa yang kita miliki di dunia ini. Kalau tidak ada kambing domba, tidak ada uang persembahan, setidaknya hati kita harus tulus kepadanya. Memberi itu dengan sukarela, dengan hati yang tulus.
maka kita pasti menerima berkat melimpah. Jangan pernah kita melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dengan paksaan atau bersungut-sungut. Itu tidak baik. Tapi harus benar-benar dari hati yang tulus. Kita akan beroleh berkat melimpah nantinya. Satu pertanyaan adalah, mengapa orang bekerja, mengapa ada orang berbuat sesuatu dan ingin mendapatkan balasnya? Bahwa gereja tunggal, tapi suami lihat. Saya udah capek juga bekerja membantu tengah-tengah gereja. Tak ada dikasih. Jadi pelayan-pelayan yang baik. Jadi jemaat-jemaat yang baik. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, jika engkau melayani, jika engkau bekerja, engkau berbuat, jangan tanyakan berapa upah yang kau dapat. Unang dokon, guru, nunga huhutok ko, lu jahir kami, sanggup pana, araw pa namin. Yesus berkata, upahmu besar di sorga. Palani do. Ben mana dingkan? Perbudu na bemni, dak magwe. Tiamang, burjudo damak kida, burjudo inang. Marsileho-leho pe buas do hamuna. Nang ditong-tong ni huriyay. Anu pak ma pasuk-pasuk di bata di hamu damang denang kena kunjo. Saya berdoa untukmu. Kasih Tuhan berkatnya akan melimpah bagimu. Ya, pastikan. Karena saudara telah menabur kebaikan. Mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup kita ini harus berarti. Berarti berharga di mata Tuhan. Kita bukan hanya seorang yang hebat di dalam menikmati. Tapi kita harus juga selain menikmati berkarya untuk Tuhan. Berkarya untuk gereja. Berkarya untuk bangsa dan negara. Mari saudaraku pergilah. Kabarkan yang pendengar hari ini. Pastikan 2026 adalah tahun kesuksesan, tahun berkat, tahun kesejahteraan bagimu. You must believe that. Saya berdoa bagimu. Tuhan bersertamu. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini menggugah hati kami. Agar kami mempersembahkan yang terbaik bagimu Tuhan. Terimalah kami dalam nama Yesus. Amin. Sukses bagi selalu